Shalom, salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Lectio Divina, Selasa 13 Juni tahun 2023, dengan rema, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberi kehidupan bagi jiwa-jiwa yang merana dan mengalami kehampaan di dalam hidup. Aku datang kepadamu, memohon berkat-Mu agar aku dapat menjadi garam bagi dunia yang tawar ini. Tuhan, ini aku. Amin. Saya memiliki suatu fase di dalam kehidupan saya, di mana saya merasa bahwa hidup itu tidak ada faedahnya. Hidup itu tidak layak untuk saya lanjutkan. Saya tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan. Dan saya mau mengakhiri hidup saya. Kehampaan itu sangat menyiksa batin saya. Saya merasa gelisah, khawatir. Saya merasa tidak nyaman dengan apapun. Saya kemudian merasa bahwa hal yang terbaik di dalam hidup saya untuk mengisi kehampaan itu, saya bersenang-senang mencari kesenangan bersama teman-teman saya. Saya selalu berusaha untuk mencari teman-teman saya, meninggalkan berbagai tugas saya, tanggung jawab saya. Secara khusus kehadiran saya di dalam keluarga kecil saya. Saya pergi karena saya mau mencari kebahagiaan. Dan buat saya, pertemanan itu adalah anugerah yang terbaik di dalam hidup saya. Dan saya sangat senang semuanya tampak indah berada dengan teman-teman saya. Dan kami mengisi pertemanan kami dengan berbagai aktivitas negatif. Yang penting happy. Tetapi di dalam batin saya memberontak. Saya terus merasa kekosongan dan semakin kosong, semakin kerdil. Saya tidak mengerti apa ini. Dan kemudian saya merasakan Tuhan menyapa saya. Tuhan membalikkan arah dan tujuan hidup saya. Mindset saya tentang pertemanan Tuhan belokkan. Dan saya merasa Tuhan mengarahkan saya bahwa sukacita itu adalah Dia sendiri. Lambat laun, saya mulai mencari Tuhan. Dan saya menemukan benar bahwa sukacita itu adalah Tuhan sendiri. Dan saya mulai mengalami kegairahan dalam hidup. Saya mulai menemukan sukacita di dalam keluarga saya. Saya mulai menemukan keindahan tawa, keindahan, kebahagiaan dari istri dan anak-anak saya. Dan saya seperti merasa terisi melihat istri dan anak-anak saya mengalami kebahagiaan, mengharapkan, merindukan kehadiran saya di dalam rumah.
Dan kemudian saya berusaha untuk membawa teman-teman saya untuk mengalami sukacita yang sama. Saya berusaha untuk mengatakan kepada mereka bahwa kita salah jalan. Pertemanan kita tidak harus diisi dengan berbagai hal yang tampak indah dalam pandangan dunia. Mari kita mengisinya dengan hal-hal yang baik. Lambat laun, mereka pun menyadari, dan akhirnya pertemanan kami tidak lagi diisi dengan hal-hal yang negatif. Pertemanan kami mulai dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, yang lebih positif. Dan saya merasakan bahwa mereka selalu merindukan kehadiran saya, tanpa kami melakukan lagi hal-hal yang negatif yang dahulunya sering kami lakukan. Mereka selalu bertanya, "Kamu di mana? Kok terasa aneh bila kamu tidak ada di sini?" Begitulah pengalaman di dalam hidup saya di saat saya mengalami Tuhan dan tidak mengalami Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi garam di saat kita bersuka cita, dan kita mengalami sukacita di saat kita berjalan dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam diri saya. Itulah kesaksian saya pada hari ini. Dalam kontemplasio hari ini, Tuhan bersabda kepada saya, "Janganlah engkau tawar hati di saat engkau menghadapi tantangan dan persoalan, cemoohan dan penolakan. Percayalah, Aku menyertai engkau. Bersukacitalah."